Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang dipaksa poligami. Izinkan suamimu menikahi janda itu, dia janda kaya. Paksa mertua. Ku jawab, kalau dia kaya sana minta dia tampung kalian keluar dari rumahku. Mereka lupa bahwa selama ini mereka ku tampung di rumahku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari sore itu membias warna keemasan yang hangat melalui jendela kaca besar di ruang keluarga. Di atas sofa beludru abu-abu yang nyaman, aku, Maya, sedang duduk sembari menyesap teh melati hangat. Rumah ini adalah tempat perlindunganku. Sebuah bangunan berlantai 2 yang kurancang dan kubangun dengan tetesan keringat serta kerja keras dari bisnis butik pakaian yang kurintis sejak sebelum menikah. Setiap sudutnya mencerminkan ketenangan yang selalu kuupayakan dalam hidup. Di dapur, aroma harum semur daging masakan Bu Ratmi, asisten rumah tanggaku, mulai tercium. Segala sesuatunya tampak berjalan dengan ritme yang tenang dan sempurna. Aku mengembuskan napas panjang, menikmati momen damai setelah seharian penuh memeriksa laporan keuangan dan desain terbaru di butik. Bagiku, rumah bukan sekadar tempat berteduh, melainkan simbol kemandirian dan kenyamanan yang berharga. Langkah kaki terdengar menuruni tangga. Itu Mas Aris, suamiku. Ia berpenampilan rapi dengan kemeja kasualnya. Wajahnya yang tampan selalu berhasil menghadirkan rasa teduh di hatiku sejak kami menikah 3 tahun lalu. Mas Aris bekerja sebagai seorang manajer operasional di sebuah perusahaan swasta. Penghasilannya cukup untuk kebutuhan pribadinya dan sebagian kebutuhan rumah tangga. Namun untuk urusan cicilan rumah, operasional bulanan yang besar, hingga gaya hidup, akulah yang memegang kendali penuh. Kami menjalani pernikahan ini dengan pembagian yang selama ini kuanggap adil, tanpa ada riak besar yang mengganggu. Belum mandi, Mai? Sapa Mas Aris lembut seraya berjalan mendekat dan mengecup keningku sekilas sebelum duduk di sofa sebelahku. Sebentar lagi, Mas. Masih menikmati teh hangat. Hari ini di butik lumayan padat. Jawabku dengan senyuman tulus. Mas Aris mengangguk-angguk. Namun aku menangkap sebersit gurat kecemasan atau mungkin sesuatu yang tertahan di matanya. Belakangan ini, ia memang tampak sedikit lebih banyak melamun, terutama sejak ibunya, ibu mertuaku, dan adik perempuannya, Rina, datang dan tinggal bersama kami atas alasan renovasi rumah mereka di kampung yang tak kunjung usai. Tak berselang lama, pintu kamar tamu di lantai bawah terbuka. Ibu mertuaku, Ibu Salma, keluar dengan langkah yang anggun, disusul oleh Rina yang sibuk dengan ponsel di tangannya. Ibu Salma adalah sosok wanita paruh-baya yang selalu memperhatikan penampilan. Sejak menginjakan kaki di rumah ini 6 bulan lalu, beliau dengan cepat beradaptasi dengan segala fasilitas mewah yang kusediakan, mulai dari pendingin ruangan yang menyala sepanjang hari, persediaan makanan yang melimpah, hingga supir butik yang kerap ia gunakan untuk pergi arisan. Wah, asyik sekali ya sore-sore bersantai, ujar Ibu Salma dengan nada suara yang terdengar halus, namun selalu memiliki tekanan tersendiri di telingaku. Beliau duduk di kursi tunggal berhadapan dengan kami. Iya, Ibu. Kebetulan pekerjaan di butik sudah selesai lebih awal. Ibu mau dibuatkan teh hangat juga? Tawarku sesopan mungkin, berusaha menjaga adab sebagai menantu yang menghormati orang tua. Tidak usah, Maya. Ibu sudah minum tadi di dalam, jawab Ibu Salma sembari membenarkan posisi duduknya. Tatapannya beralih pada Mas Aris, memberikan sebuah kode lewat kerikan mata yang sempat kutangkap, namun sengaja kuabaikan. Rina ikut bergabung, langsung menjatuhkan diri di sofa sebelah ibunya. Mbak Maya, besok aku pinjam mobil yang putih ya? Mau ada acara kumpul-kumpul sama teman kuliah dulu. Mobilku agak rewel pendinginnya. Aku tersenyum tipis. Mobil yang putih mau dipakai tim butik untuk antar barang ke konveksi. Rin, kalau mau, kamu bisa pakai taksi daring nanti Mbak yang pesankan. Rina cemberut, menyandarkan punggungnya dengan kasar. Ibu Salma berdeham kecil. Suasana yang tadinya tenang perlahan mulai terasa sedikit kaku. Ada atmosfer yang tidak biasa sore ini.
Mas Aris tampak memperbaiki posisi duduknya, berulang kali meremas jemarinya sendiri, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap kali ia merasa gugup atau menyembunyikan sesuatu. Aris, panggil Ibu Salma memecah keheningan yang sempat tercipta. Bagaimana dengan pembicaraan kita semalam? Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Aku menoleh ke arah Mas Aris, lalu bergantian menatap Ibu Salma. Pembicaraan apa ya, Ibu? Kalau ada hal yang penting mengenai keluarga atau keperluan rumah, mungkin Mas Aris dan Ibu bisa menyampaikannya sekarang supaya kita bisa cari jalan keluarnya bersama. Mas Aris memandangku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, namun juga ada sesuatu yang mendesak di balik matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap membuka suara, sementara Ibu Salma menatapku dengan senyuman misterius yang membuat dadaku tiba-tiba merasa tidak nyaman. Kehangatan sore di rumah ini mendadak terasa sedikit mendingin, menjadi awal dari sebuah takdir yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Suasana di ruang keluarga yang semula hangat kini mendadak terasa mencekam. Detik jam dinding yang berbunyi teratur di sudut ruangan seolah berdentang lebih keras dari biasanya. Aku meletakkan cangkir teh melatiku kembali ke tatakannya dengan perlahan, berusaha menjaga agar jemariku tidak gemetar. Tatapanku beralih dari Mas Aris ke Ibu Salma, menanti kalimat apa yang akan keluar dari bibir mereka. Mas Aris berdeham, mencoba mengusir kecanggungan yang menyelimuti dirinya. Ia meraih jemariku, menggenggamnya dengan kehangatan yang mendadak terasa hambar. Maya, sebetulnya, ada satu hal yang sudah beberapa hari ini mengusik pikiran Mas. Ibu dan Rina juga sudah tahu hal ini, dan kami rasa sudah saatnya Mas membicarakannya denganmu sebagai istri. Aku mencoba tersenyum, meski dadaku mulai berdebar tidak keruan. Bicara saja, Mas. Selama ini kita selalu menyelesaikan semuanya bersama, bukan? Apa ini ada hubungannya dengan pekerjaan Mas di kantor? Atau ada masalah keuangan keluarga di kampung? Ibu Salma memotong dengan cepat sebelum Mas Aris sempat menjawab. Bukan masalah uang, Maya. Justru ini adalah jalan keluar dan berkah untuk masa depan keluarga kita, terutama untuk Aris. Ibu Salma memperbaiki posisi duduknya, menatapku lurus-lurus dengan binar mata yang ambisius. Kamu tahu sendiri kan, Aris itu anak laki-laki ibu satu-satunya. Sebagai ibu, tentu ibu ingin melihat hidup Aris semakin mapan, terpandang, dan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah. Tentu saja, Ibu. Maya pun sebagai istri selalu mendukung karir dan usaha Mas Aris. Selama ini Maya tidak pernah menuntut macam-macam, dan alhamdulillah, usaha butik Maya juga bisa membantu menyokong kenyamanan kita bersama di rumah ini. Jawabku, berusaha menekankan kata, rumah ini, dengan halus, sebagai pengingat tak langsung tentang siapa yang membangun kenyamanan yang mereka nikmati sekarang. Rina yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya kini ikut meletakkan gawai tersebut di atas meja. Ia menopang dagu, menatapku dengan senyuman yang sulit kuartikan. Mbak Maya, ini bukan cuma soal mapan secara biasa. Ini soal kesempatan besar. Di luar sana, banyak laki-laki yang mendambakan posisi Mas Aris sekarang. Tapi Mas Aris punya peluang emas ini karena garis tangan. Peluang emas apa yang kalian maksud? Tanyaku. Kini menatap Mas Aris menuntut penjelasan. Rasa tidak enak di hatiku semakin membesar, merayap bagai kabut tebal yang siap menutup kewarasanku. Mas Aris menghela napas panjang. Ia melepaskan genggaman tangannya dari jemariku, lalu menunduk sesaat sebelum kembali menatap kedua mataku. Mai, kamu ingat beberapa bulan lalu saat Mas menghadiri seminar bisnis di luar kota? Di sana, Mas bertemu kembali dengan Mbak Karina. Dia, teman lama Mas waktu kuliah dulu. Aku mengangguk perlahan. Nama Karina memang pernah kudengar sekali dua kali sebagai salah satu teman masa lalu Mas Aris. Namun aku tidak pernah menaruh curiga karena bagiku itu hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah usai. Iya, aku ingat. Lalu, apa hubungannya Mbak Karina dengan peluang emas yang kalian bicarakan? Ibu Salma kembali mengambil alih pembicaraan. Suaranya naik satu nada. Terdengar penuh semangat yang meluap-luap. Karina itu sekarang sudah jadi janda. Maya, suaminya yang dulu meninggal setahun yang lalu dan meninggalkan warisan yang luar biasa banyak. Dia punya 3 cabang supermarket.
tanah di mana-mana, dan rumah mewah di kawasan elit pusat kota. Dan yang paling penting, Karina itu sejak dulu sampai sekarang masih menaruh hati pada Aris. Mendengar kalimat itu, jantungku rasanya seperti berhenti berdetak selama beberapa detik. Darahku berdesir hebat. Hawa dingin mendadak menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Aku menatap ibu mertuaku dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. Di sampingnya, Rina tampak mengangguk-angguk setuju, seolah apa yang diucapkan ibunya adalah sebuah prestasi besar. "Maksud ibu apa?" tanyaku. Suaraku mendadak bergetar, kehilangan ketenangannya yang biasanya. Ibu Salma tersenyum. Sebuah senyuman yang terlihat begitu manis namun terasa amat beracun bagiku. Beliau memajukan tubuhnya, menatapku dengan pandangan seolah-olah ia sedang memberikan sebuah nasihat bijak yang paling berharga. "Maya, kamu adalah wanita yang cerdas. Tentu kamu paham maksud ibu. Ini adalah kesempatan langka." Karina bersedia menerima Aris kembali. Bahkan dia tidak keberatan kalau Aris sudah menikah denganmu. Dia wanita yang mandiri dan kaya raya. Jadi, ibu minta izinkan suamimu menikahi janda itu. Dia janda kaya. Maya, hidup Aris akan langsung terjamin. Hidup ibu dan Rina pun akan ikut terangkat. Kamu tidak perlu egois memikirkan dirimu sendiri. Ini demi kebaikan bersama. Kata-kata itu meluncur dengan begitu ringannya dari mulut Ibu Salma, menghantam ulu hatiku dengan rasa sakit yang tak terperikan. Aku menoleh ke arah Mas Aris, berharap pria yang kuhormati dan kucintai itu akan membela pernikahan kami, akan menolak mentah-mentah ide gila ibunya. Namun, Mas Aris justru memalingkan wajahnya, tak berani menatap mataku. Keheningan yang pengecut dari suamiku sendiri menjadi jawaban yang paling menghancurkan hati sore itu. Keheningan yang mencekam kembali merayap di antara kami. Mas Aris masih setia menunduk, menatap lantai marmer dengan tatapan kosong, seolah-olah pola urat batu di bawah kakinya jauh lebih menarik ketimbang perasaan istrinya yang baru saja dihantam badai. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai gemuruh di dadaku. Rasanya seperti ada sebongkah batu besar yang menyumbat tenggorokanku. Namun aku menolak untuk menangis di depan mereka. Air mata terlalu berharga untuk ditumpahkan di hadapan orang-orang yang sedang menari di atas harga diriku. "Mas!" Suaraku terdengar serak, namun ada ketegasan yang kupaksakan di sana. "Angkat wajahmu, Mas. Tatap aku. Katakan kalau semua yang diucapkan ibu tadi hanya lelucon sore hari yang hambar." Mas Aris bergerak gelisah. Ia perlahan mengangkat kepalanya, namun matanya masih enggan menatap lurus ke bola mataku. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. "Maya, tolong dengarkan Mas dulu. Ini tidak seburuk yang kamu bayangkan. Mas tidak ada niat untuk menceraikanmu atau meninggalkanmu. Kamu tetap istri pertama Mas. Tetap wanita yang Mas hormati." "Hormat?" Aku terkekeh sumbang. Sebuah tawa satir yang lahir dari rasa sakit yang teramat sangat. "Kamu sebut ini bentuk penghormatan, Mas? Membiarkan ibumu memintaku untuk memberikan izin poligami dengan alasan wanita itu kaya raya? Di mana letak kehormatanku sebagai istrimu selama 3 tahun ini?" Ibu Salma berdecak pelan, melipat kedua tangannya di dada. Wajah ramah yang tadi ia pasang kini perlahan memudar, berganti dengan tatapan dingin dan meremehkan. "Maya, sudahlah, jangan berlebihan begitu. Laki-laki berpoligami itu hal yang wajar, apalagi kalau tujuannya baik untuk mengangkat derajat keluarga. Kamu jangan egois. Pikirkan masa depan suamimu. Apa kamu tidak senang melihat Aris sukses dan punya aset di mana-mana? Derajat keluarga yang mana yang mau diangkat, Ibu?" tanyaku, kini langsung menatap tajam ke arah ibu mertuaku. "Selama 3 tahun ini, apa ada kekurangan yang Mas Aris atau ibu rasakan di rumah ini? Apa ada kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi?" Rina ikut menyela. Suaranya terdengar sinis. "Mbak Maya, jangan dibanding-bandingkan dong. Butik Mbak Maya itu memang menghasilkan, tapi ya begitu saja. Cuma cukup buat bayar cicilan rumah ini, beli mobil standar, dan makan sehari-hari. Sementara Mbak Karina, dia punya jaringan supermarket. Mbak, sekali tanda tangan kontrak,
Hasilnya bisa buat beli 10 butik seperti punya Mbak Maya. Mas Aris itu pantas mendapatkan yang lebih besar. Mendengar ucapan adik iparku, dadaku terasa kian sesak. Jadi, selama ini, segala kebaikan, fasilitas, dan ketulusan yang kuberikan kepada mereka dianggap sebagai hal yang biasa saja, dan begitu saja? Mereka meluncurkan kalimat-kalimat itu tanpa beban, seolah lupa siapa yang membiayai gaya hidup mereka selama menetap di kota ini. Aku menatap mereka bertiga satu persatu. Mas Aris yang pengecut, Ibu Salma yang serakah, dan Rina yang tidak tahu diri. Kabut sedih di hatiku perlahan-lahan menguap, digantikan oleh rasa kecewa yang membakar menjadi sebuah keberanian baru. Aku menyadari satu hal, bertahun-tahun aku mengalah dan bersikap sopan. Mereka justru menganggap kesopananku sebagai kelemahan yang bisa mereka injak-injak. Mas Aris, panggilku, kali ini dengan nada yang jauh lebih dingin dan datar. Jadi, kamu juga menginginkan pernikahan ini? Kamu setuju dengan ide Ibu dan Rina? Mas Aris bergeser lebih dekat, mencoba meraih tanganku lagi, namun dengan cepat aku menarik tanganku menjauh. Ia menghela napas, tampak frustrasi. Mai, tolong mengerti posisi Mas. Di kantor, persaingan semakin ketat. Mas butuh relasi dan modal besar kalau mau naik ke level direksi atau membuka bisnis sendiri. Karina menjanjikan semua itu. Dia bersedia menaruh modal besar untuk Mas. Ini demi masa depan kita juga. Maya, kalau Mas sukses, kamu juga yang akan ikut menikmati hasilnya. Masa depan kita, atau masa depan ambisimu yang menumpang pada kekayaan wanita lain? Tanyaku menohok. Wajah Mas Aris memerah mendengarnya. Ia tampak tersinggung dengan ucapanku yang terlampau jujur. Sebelum ia sempat membalas, Ibu Salma sudah berdiri dari duduknya. Beliau berkacak pinggang, menatapku dengan pandangan penuh amarah. Maya, jaga bicaramu ya. Kamu itu istri, tugasmu itu patuh dan mendukung suami, bukan malah menceramahi dan menghina harga diri Aris. Ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus izinkan suamimu menikahi janda itu. Dia janda kaya. Keputusan ibu sudah bulat, dan Aris harus maju. Paksa mertuaku dengan nada suara yang meninggi, menggema di langit-langit ruang tamu yang luas itu. Aku berdiri perlahan, merapikan pakaianku dengan tenang, meski di dalam dada, amarahku sudah mencapai puncaknya. Topeng-topeng kepalsuan mereka kini sudah terbuka sepenuhnya, dan aku tidak berniat untuk memakai topeng menantu yang penurut lagi. Suara lantang Ibu Salma seolah masih memantul di dinding-dinding ruang keluarga. Napas wanita parubaya itu memburu, wajahnya memerah menahan amarah karena untuk pertama kalinya, menantu yang selama ini selalu bertutur kata lembut dan penurut berani menatapnya dengan pandangan sedatar itu. Di sampingnya, Rina ikut berdiri, melipat tangan di dada dengan senyuman sinis yang masih tersisa di sudut bibirnya, seolah-olah ia berada di pihak pemenang yang takkan mungkin terkalahkan. Mas Aris terduduk diam, memegangi kepalanya yang mungkin mulai terasa pening. Namun, keheningannya sama sekali tidak membuatku bersimpati. Bagiku, diamnya seorang suami di saat ibunya menginjak-injak harga diri sang istri adalah sebuah bentuk pengkhianatan yang paling nyata. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dingin dari pendingin ruangan memenuhi rongga dadaku, menenangkan debaran jantung yang sedari tadi berpacu cepat. Aku melangkah satu demi satu, mendekati meja kaca di tengah ruangan, lalu membalikkan tubuh menghadap mereka bertiga. Ibu meminta saya untuk tidak egois? Tanyaku. Suaraku meluncur dengan begitu tenang, hampir seperti bisikan, namun memiliki penekanan yang amat jelas di setiap sukunya. Ibu meminta saya memikirkan masa depan Mas Aris, memikirkan derajat keluarga yang ingin ibu angkat melalui kekayaan wanita lain. Ya, memang itu kenyataannya, sahut Ibu Salma dengan ketus. Karina itu punya segalanya yang tidak bisa kamu berikan untuk Aris dalam waktu cepat. Kamu harusnya sadar diri, Maya. Menjadi istri itu harus siap berkorban demi kesuksesan suami. Jangan cuma mau enaknya saja. Mau enaknya saja. Aku mengulang kalimat itu, lalu sebuah senyuman tipis, senyuman yang penuh dengan rasa getir sekaligus kepuasan tersembunyi, terukir di wajahku. Aku menatap Ibu Salma tepat di manik matanya.
Ibu bilang saya hanya mau enaknya saja? Kalau begitu, mari kita bicara soal fakta, Ibu. Mari kita buka ingatan kita sedikit ke belakang. Aku berjalan perlahan menuju ke arah jendela besar, memandangi halaman rumah yang tertata rapi dengan tanaman hias yang mahal, lalu kembali menatap mereka. Ibu, Rina, dan Mas Aris, coba perhatikan baik-baik sekeliling kalian. Rumah berlantai 2 yang nyaman ini, sofa yang sedang Ibu dan Rina duduki, pendingin ruangan yang membuat kalian tidak kepanasan sepanjang hari, hingga makanan lezat yang siap tersaji di meja makan setiap malam milik siapa semua ini. Rina mendengus, memutar bola matanya malas. Ya ampun, Mbak Maya, mulai deh perhitungan. Ini kan rumah Mas Aris juga. Kalian kan suami istri. Lagi pula, Mas Aris kan juga kerja, punya gaji. Benar, Mas Aris bekerja, jawabku dengan tenang, menoleh ke arah suamiku yang kini perlahan mengangkat wajahnya dengan tatapan gelisah. Mas Aris bekerja sebagai manajer, dan gajinya memang cukup. Tapi, apakah gaji Mas Aris cukup untuk membeli rumah di kawasan ini secara tunai? Apakah gaji Mas Aris cukup untuk membiayai renovasi rumah ibu di kampung yang sampai sekarang belum selesai itu? Ataukah cukup untuk membayar gaya hidup Rina yang setiap bulan meminta uang jajan tambahan dari kartu kredit yang tagihannya masuk rekeningku? Mendengar rentetan pertanyaanku, wajah Rina langsung berubah pucat. Ia menatap ibunya, mencari pembelaan. Sementara Ibu Salma tampak terkejut. Tidak menyangka aku akan membongkar semua hal itu di depan Mas Aris. Maya, kamu tidak sopan sekali mengungkit-ungkit pemberian kepada mertua dan adik iparmu sendiri. Di mana seleramu sebagai wanita berpendidikan? Bentak Ibu Salma. Suaranya mulai bergetar antara marah dan malu. Saya tidak sedang mengungkit, Ibu. Saya hanya sedang mengingatkan. Ujarku, nadaku tetap terjaga. Sopan namun setajam sembilu. Kalian begitu silau dengan kekayaan janda bernama Karina itu. Kalian menganggap seolah-olah pernikahan dengan wanita kaya adalah satu-satunya jalan keluar untuk menaikkan derajat kalian. Tapi kalian lupa. Kalian lupa bahwa selama 6 bulan ini, kalian hidup, tidur, dan menikmati semua kemewahan ini karena kutampung di rumahku. Maya. Mas Aris akhirnya berdiri, suaranya meninggi, mencoba menegakkan wibawanya yang sudah runtuh. Cukup, jangan bicara keterlaluan pada ibu. Aku menatap Mas Aris, tidak ada lagi rasa takut atau cinta yang membabi buta di mataku. Yang tersisa hanyalah kekecewaan yang teramat dalam. Keterlaluan, Mas? Yang keterlaluan adalah kalian. Kalian datang ke rumahku sebagai tamu, kunikmati dan kumanjakan dengan fasilitas terbaik. Lalu sekarang dengan ringannya kalian meminta izin agar kamu bisa menikah lagi hanya karena wanita itu lebih kaya. Aku menjeda kalimatku, membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam benak mereka yang mulai dilanda kepanikan. Kalau memang Mbak Karina itu sekaya yang kalian sombongkan, dan kalau memang dia adalah jawaban dari segala doa-doa keserakahan kalian. Aku menunjuk ke arah pintu depan rumah dengan gerakan tangan yang anggun namun tegas. Kalau dia kaya, sana minta dia tampung kalian. Keluar dari rumahku sekarang juga. Kata-kataku laksana petir di siang bolong yang menghantam seisi ruangan. Pintu depan yang kutunjuk dengan jemariku yang stabil seolah menjelma menjadi sebuah gerbang pemisah antara masa lalu yang penuh kompromi dan masa depan yang penuh ketegasan. Suasana mendadak hening seketika. Amarah Ibu Salma yang tadinya meluap-luap, mendadak membeku di wajahnya yang kini memucat. Rina ternganga, tangannya yang tadi bersedekap kini jatuh lunglai di sisi tubuhnya. Sementara Mas Aris menatapku dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya yang amat sangat. Maya, apa yang kamu katakan? Suara Mas Aris bergetar. Nadanya tidak lagi tinggi, melainkan dipenuhi kepanikan yang mulai merayap. Ia melangkah mendekat, mencoba memperkecil jarak di antara kami. Namun aku segera mengambil satu langkah mundur, menegaskan batas tak kasat mata yang tidak boleh lagi ia lalui. Kamu mendengarku dengan sangat jelas, Mas Aris. Jawabku, suaraku sedatar permukaan telaga di pagi hari, namun dinginnya menusuk hingga ke tulang. Aku meminta kalian semua untuk berkemas. Jika janda kaya yang kalian ceritakan itu memang begitu dermawan dan mampu memberikan segalanya,
Maka sudah sepatutnya kalian menikmati kemewahan itu di bawah atap rumahnya, bukan di bawah atap rumah wanita yang baru saja kalian injak-injak harga dirinya. Maya, kamu keterlaluan. Ibu Salma akhirnya berhasil menguasai rasa terkejutnya, meski suaranya kini terdengar melengking karena menahan rasa malu yang amat sangat. Bagaimanapun, Aris ini suamimu, kepala rumah tanggamu. Berani-beraninya kamu mengusir suamimu sendiri dari rumah ini? Dan kami ini keluarganya. Di mana letak baktimu sebagai seorang istri? Aku menatap Ibu Salma dengan tatapan iba, sebuah keprihatinan yang mendalam atas cara berpikirnya yang begitu timpang. Bakti seorang istri itu ada batasnya. Ibu, bakti itu diberikan kepada suami yang tahu cara menghargai istrinya, yang tahu cara melindungi kehormatan rumah tangganya dari badai, bukan kepada suami yang justru membuka pintu lebar-lebar agar badai itu masuk dan merusak segalanya. Dan soal mengusir, saya tidak mengusir suaminya saya, Ibu. Saya hanya mengembalikan seorang pria yang merasa tidak cukup dengan apa yang ada di sini, kepada ambisi yang ia kejar di luar sana. Rina yang mulai merasa posisinya terancam, maju selangkah, mencoba melunakkan suaranya meski ketidaksukaannya masih terpancar jelas dari matanya. Mbak Maya, jangan emosi dulu. Kita kan bisa bicarakan ini baik-baik. Mas Aris kan tidak berniat menceraikan Mbak. Semua ini kan demi kebaikan kita semua juga. Kalau Mbak Maya menyuruh kami keluar sekarang, lalu apa kata tetangga nanti? Mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Muka keluarga yang mana, Rin? Tanyaku menohok langsung pada intinya. Saat kalian menyusun rencana sore ini untuk memaksaku menerima madu, apa kalian sempat memikirkan di mana muka dan harga diriku? Apa kalian memikirkan bagaimana pandangan orang-orang pada wanita yang rumahnya ditumpangi oleh mertua dan iparnya, namun justru dipaksa untuk berbagi suami? Kalian sama sekali tidak memikirkannya. Kalian hanya memikirkan seberapa banyak keuntungan yang bisa kalian keruk dari wanita bernama Karina itu. Mas Aris tampak semakin frustrasi. Ia mengusap rambutnya dengan kasar, mondar-mandir di ruang tamu yang kini terasa kian menyempit bagi mereka. Mai, tolong jangan ambil keputusan saat sedang marah. Mas tahu masalah karena tidak langsung menolak ide ibu, tapi Mas lakukan ini juga karena tertekan. Mas hanya ingin membuktikan kalau Mas bisa menjadi pria yang sukses, yang bisa memberikan lebih banyak untukmu juga. Dengan cara menumpang pada kekayaan wanita lain, Mas? Tanyaku dengan senyuman pahit. 3 tahun kita menikah. Aku tidak pernah menuntutmu menjadi kaya raya. Aku menerima berapapun nafkah yang kamu berikan, dan aku menutup kekurangannya dengan hasil butiku tanpa pernah sekalipun mengeluh atau merendahkanmu. Aku membangun rumah ini agar kita punya tempat berteduh yang tenang. Tapi ternyata, ketenangan yang kuupayakan justru membuatmu terlena dan melupakan jati dirimu sebagai seorang laki-laki. Aku berjalan menuju meja kerja kecilku di sudut ruangan, mengambil ponselku, lalu berbalik kembali menghadapi mereka. Ketegaran yang kutampilkan sore ini bukan lahir karena aku tidak terluka, melainkan karena aku tahu, jika aku lemah sedikit saja, mereka akan menggila seluruh sisa hidupku tanpa ampun. Malam ini, aku akan menginap di rumah salah satu staf butikku, atau mungkin di hotel dekat konveksi. Aku memberikan waktu 24 jam bagi kalian bertiga untuk mengemas seluruh barang-barang kalian dari rumah ini. Ujarku dengan nada yang mutlak, tidak menerima bantahan. Besok malam, saat aku kembali, aku berharap rumah ini sudah kembali bersih. Dan untukmu, Mas Aris, surat gugatan cerai akan segera disiapkan oleh pengacaraku. Hubungan kita selesai sampai di sini. Kalimat terakhirku bagai sebuah keputusan final yang tidak dapat diganggu-gugat. Ruang keluarga itu mendadak sunyi, begitu senyap hingga suara helaan napas Mas Aris yang berat terdengar begitu jelas. Keputusan untuk menyebut kata cerai dan pengacara bukanlah sesuatu yang kuucapkan secara impulsif. Itu adalah kulminasi dari rasa sakit, kekecewaan, dan kesadaran bahwa pernikahan yang kupertahankan selama 3 tahun ini ternyata berdiri di atas fondasi yang rapuh. Ibu Salma tampak memegangi dadanya. Wajahnya berkerut antara amarah yang tertahan dan kepanikan yang mulai nyata. Cerai? Kamu bilang cerai, Maya? Hanya karena masalah ini kamu tega menghancurkan pernikahanmu?
Benar-benar keterlaluan. Di mana letak kesabaranmu sebagai seorang wanita? Tuntutnya dengan suara yang bergetar. Aku tidak menjawab lambakan amarah itu dengan makian. Aku hanya menatap beliau dengan pandangan mata yang jernih. Kesabaranku sudah habis di tempat yang sama saat ibu meminta saya berbagi suami dengan alasan harta. Ibu, jika kesabaran berarti saya harus mengorbankan harga diri dan kebahagiaan saya seumur hidup demi keserakahan orang lain, maka saya memilih untuk tidak menjadi wanita sabar. Mas Aris melangkah cepat, menghalangi jalanku saat aku hendak berbalik menuju kamar untuk mengambil tas dan beberapa keperluan mendesak. Wajahnya tampak memelas. Gurat-gurat kepongahannya sebagai seorang suami yang tadi sempat muncul kini hilang tak berbekas. Mai, Mas mohon jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan ini lagi, berdua saja, tanpa ibu dan Rina. Mas janji akan menolak tawaran Karina. Mas tidak akan menikah lagi. Tolong batalkan niatmu soal pengacara itu. Pintanya dengan suara parau. Kedua tangannya terangkat seolah ingin menyentuh pundakku namun ragu. Aku menatap pria di hadapanku ini. Pria yang dulu kupikir akan menjadi pelindungku. Namun nyatanya justru menjadi orang pertama yang membiarkan hatiku terluka. Penolakan yang lahir karena keterpaksaan dan ketakutan akan kehilangan fasilitas di rumah ini tidak ada gunanya. Mas, kamu tidak benar-benar menyesali keputusanmu untuk mengkhianatiku. Kamu hanya takut kehilangan kenyamanan yang selama ini kutawarkan. Itu tidak benar, Maya. Mas mencintaimu. Sergah Mas Aris. Matanya mulai berkaca-kaca. Jika kamu mencintaiku, Mas, nama wanita lain tidak akan pernah keluar dari mulut ibumu sebagai calon maduku di ruang tamu ini. Jawabku lirih namun menohok langsung ke ulu hatinya. Di sudut ruangan, Rina tampak gelisah. Ia sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Mungkin mencoba menghubungi seseorang atau mencari solusi atas situasi yang sama sekali tidak mereka prediksi ini. Mereka mengira aku akan menangis, mengurung diri di kamar, dan akhirnya mengalah seperti yang biasa kulakukan saat terjadi perdebatan kecil di rumah ini. Mereka lupa bahwa seorang wanita yang mandiri secara finansial tidak akan pernah bisa diancam dengan kemiskinan atau kesendirian. Aku melangkah melewati Mas Aris yang mematung, berjalan perlahan menaiki anak tangga menuju kamar utamaku di lantai 2. Setiap langkahku terasa berat, namun sekaligus membebaskan. Di dalam kamar, keheningan yang berbeda menyambutku. Kamar yang selama ini menjadi saksi bisu tawa dan obrolan malam kami kini terasa asing. Dengan tenang, kuambil sebuah tas jinjing berukuran sedang, memasukkan beberapa helai pakaian kerja, dokumen-dokumen penting milik butik, serta laptop. Aku tidak membawa banyak barang, karena aku tahu, akulah yang akan segera kembali ke rumah ini, bukan mereka. Saat aku menutup resleting tas, terdengar ketukan perlahan di pintu kamar yang setengah terbuka. Aku menoleh dan mendapati Bu Ratmi, asisten rumah tanggaku, berdiri di sana dengan wajah cemas dan mata yang berkaca-kaca. Rupanya, ketegangan di lantai bawah tadi sempat terdengar olehnya dari arah dapur. Non Maya, panggil Bu Ratmi dengan suara berbisik, takut terdengar oleh orang-orang di bawah. Non mau pergi kemana malam-malam begini? Bibi cemas. Aku memaksakan sebuah senyuman hangat untuk menenangkan wanita tua yang sudah kuanggap seperti keluarga sendiri itu. Bibi tidak usah khawatir. Maya cuma mau menginap di hotel dekat butik malam ini. Mau fokus memeriksa kerjaan konveksi untuk besok pagi. Bu Ratmi mengangguk perlahan. Meski ia tahu itu hanya alasanku saja. Bibi tadi dengar semuanya. Non, Bibi ikut sedih. Rumah ini kan Non Maya yang bangun dari nol. Bibi tahu betul perjuangan Non. Mengapa mereka tega sekali? Sudah tidak apa-apa. Bei, anggap saja ini ujian untuk menaikkan derajat Maya yang sesungguhnya. Ujarku lembut, sembari menepuk pelan lengan Bu Ratmi. Malam ini, Bibi tetap di kamar Bibi saja ya. Jangan ikut campur dulu dengan mereka di bawah. Besok, setelah mereka pergi, kita rapikan rumah ini bersama-sama. Bu Ratmi menyeka ujung matanya dengan daster yang dikenakannya, lalu mengangguk patuh. Setelah memastikan semua barang penting aman di dalam tas, aku menarik napas panjang, menegakkan bahu, dan bersiap untuk turun kembali.
Malam telah sepenuhnya turun di luar sana, seiring dengan tekadku yang telah bulat untuk menutup lembaran lama dalam hidupku. Gagang tas jinjing di tangan kananku terasa mantap dalam genggaman. Setiap anak tangga yang kupijak saat turun kembali ke lantai bawah terasa seperti sebuah pernyataan sikap yang tak lagi bisa diganggu-gugat. Langkahku konstan, tidak terburu-buru seperti orang yang melarikan diri, melainkan tenang seperti seorang kapten yang sedang berjalan meninggalkan kapal yang memang sudah waktunya untuk ditinggalkan. Di ruang tengah, atmosfer ketegangan belum juga mencair. Ibu Salma kini duduk bersandar di sofa, wajahnya dipalingkan ke arah jendela luar, menolak untuk menatapku. Namun, guratan di dahinya menunjukkan bahwa pikirannya sedang berputar keras. Mungkin merutuki keputusannya yang terlalu tergesa-gesa membicarakan rencana poligami itu sebelum memastikan posisinya aman. Rina berdiri di dekat meja makan, memilin ujung bajunya dengan raut wajah yang tak lagi sinis, melainkan cemas. Kehilangan tumpangan mewah di kota ini jelas merupakan mimpi buruk baginya yang terbiasa hidup dari fasilitas yang kusediakan. Sementara Mas Aris, ia berdiri tepat di ujung anak tangga terakhir. Begitu melihatku turun membawa tas, ia langsung merentangkan kedua tangannya, menghalangi jalanku dengan tatapan mata yang memohon. "Mai, tolong, malam sudah larut. Ini sudah hampir jam 9 malam. Mau kemana kamu membawa tas seperti itu? Kalau kamu marah, Mas yang akan tidur di luar, atau Mas yang akan antar Ibu dan Rina ke hotel malam ini juga. Jangan kamu yang pergi dari rumahmu sendiri," bujuk Mas Aris, suaranya merendah, mencoba menyentuh sisi lembutku yang biasanya selalu luluh jika ia sudah memohon seperti ini. Aku berhenti tepat satu anak tangga di atasnya, membuat posisiku sedikit lebih tinggi darinya. "Tidak perlu repot-repot, Mas. Aku pergi bukan karena terusir, tapi karena aku butuh ruang yang bersih dari atmosfer keserakahan untuk bisa berpikir jernih. Rumah ini milikku, dan aku akan kembali besok malam untuk memastikan rumah ini sudah kosong." "Maya, kamu benar-benar keras kepala ya?" Ibu Salma tiba-tiba menyahut dari sofa, tidak tahan untuk tetap diam. "Suamimu sudah merendahkan harga dirinya untuk memohon, tapi kamu malah menanggapinya dengan keangkuhan seperti ini. Hanya karena kamu punya uang dan rumah ini atas namamu, kamu merasa bisa menginjak-injak Aris?" Aku menoleh perlahan ke arah Ibu Salma, menatapnya tanpa riak amarah. "Ibu, yang pertama kali menginjak-injak harga diri di ruangan ini adalah Ibu, Rina, dan Mas Aris. Kalian datang membawa rencana untuk membagi hati dan komitmen pernikahan ini hanya demi harta janda kaya itu. Jadi, jangan balikan fakta seolah-olah saya yang menjadi antagonis di sini hanya karena saya menolak untuk ditindas." "Mbak Maya," Rina ikut menyela, melangkah mendekat dengan wajah yang dibuat seiba mungkin. "Tadi aku cuma bercanda soal Mbak Karina. Kami tidak bermaksud membuat Mbak Maya sakit hati. Mas Aris tetap sayang kok sama Mbak." Aku melempar pandangan datar pada adik iparku. Bercanda yang melibatkan masa depan rumah tangga orang lain itu disebut kekejaman, Rina. Dan sudahlah, tidak perlu bersandiwara lagi. Topeng kalian sudah terbuka sore tadi, dan aku sudah melihat warna asli kalian. Aku menggeser tubuhku, melewati Mas Aris yang tampaknya sudah kehilangan kata-kata untuk menahanku. Langkahku mantap menuju pintu depan. Bu Ratmi mengikutiku dari belakang dengan jarak aman, membukakan pintu kayu jati yang besar itu untukku. Udara malam yang sejuk langsung menerpa wajahku, memberikan sedikit kesegaran yang menenangkan setelah berjam-jam terjebak dalam ruang keluarga yang menyesakan. Di halaman, lampu-lampu taman yang temaram memantulkan bayangan mobil putihku yang terparkir rapi. Aku berjalan mendekat, membuka bagasi, dan meletakkan tas jinjingku di sana. Mas Aris mengikutiku hingga ke samping mobil. Wajahnya tampak frustrasi di bawah pendar lampu halaman. "Mai, besok kita bicara lagi di butik, ya? Mas akan datang ke sana," ucapnya, mencoba mencari celah negosiasi. Aku membalikkan tubuh, menatap suamiku untuk yang terakhir kalinya sebagai seorang istri yang menaruh hormat. "Jangan datang ke butik, Mas. Kedatanganmu hanya akan mengganggu fokus para karyawanku. Semua komunikasi setelah ini akan diurus oleh pengacaraku."
Manfaatkan waktu 24 jam ini untuk berkemas bersama ibu dan Rina. Selamat malam. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan perlahan melajukan kendaraan membelah halaman rumah, melewati gerbang besi yang dibukakan oleh Bu Ratmi dengan mata berkaca-kaca. Lewat spion tengah, aku bisa melihat Mas Aris masih berdiri mematung di tengah halaman. Sosoknya perlahan mengecil seiring menjauhnya mobilku dari rumah yang selama ini kuharap menjadi tempat pulang terbaik, namun ternyata menjadi tempat di mana ketabahanku diuji hingga batas terakhir. Jalanan kota pada jam 9 malam terbentang lengang di hadapanku. Lampu-lampu jalan berwarna kuning temaram berkelebat bergantian di kaca depan mobil, menciptakan bayangan yang bergerak ritmis di dalam kabin yang sunyi. Hanya ada suara deru mesin yang halus dan hembusan pendingin ruangan yang menemani perjalananku. Tanganku mencengkeram lingkar kemudi dengan erat, bukan karena gugup, melainkan karena getaran emosi yang sedari tadi kutahan di dalam rumah akhirnya menemukan ruangnya untuk mengendap. Anehnya, tidak ada air mata yang menetes. Dadaku terasa kosong, seolah rasa sakit yang teramat sangat telah membekukan kelenjar air mataku. Pikiran ini justru melayang jauh ke masa 3 tahun lalu, saat Mas Aris mengucapkan janji suci di depan ayahku yang kini telah tiada. Saat itu, ia berjanji akan menjagaku, menjadi pelindungku, dan menghargai setiap jengkal kehormatanku. Janji yang begitu mudah diucapkan, namun begitu murah digadaikan. Bisikku lirih pada kesunyian malam. Aku mengarahkan mobilku menuju sebuah hotel butik di dekat kawasan konveksi, tempat yang biasa kugunakan untuk menjamu klien penting dari luar kota. Tempat itu tenang, bersih, dan yang paling penting, tidak ada satupun kenangan tentang Mas Aris di sana. Aku membutuhkan lingkungan yang sepenuhnya netral untuk menyusun kembali puing-puing harga diriku yang sempat coba dihancurkan oleh keluarga mertuaku. Sembari menyetir dengan kecepatan sedang, ponselku yang diletakkan di dashboard terus-menerus menyala. Layarnya menampilkan nama Mas Aris berulang kali. Getarannya yang tak berhenti seolah mewakili kepanikan pria itu di seberang sana. Tak lama kemudian, masuk rentetan pesan teks dari Rina, adik iparku yang kini nadanya berubah drastis menjadi penuh permohonan maaf dan kalimat-kalimat manis yang terasa sangat palsu. Aku tidak menyentuh ponsel itu sama sekali. Kubiarkan benda digital itu berisik sendiri hingga akhirnya layarnya kembali gelap. Mereka baru merasakan kehilangan setelah kenyamanan yang mereka nikmati secara cuma-cuma terancam hilang. Selama 6 bulan ini, mereka mengira kemurahan hatiku adalah kewajiban yang bisa mereka sepelekan. 10 menit berlalu, aku tiba di pelataran parkir hotel. Setelah memarkirkan mobil dengan rapi, aku mengambil tas jinjingku di bagasi belakang dan melangkah menuju lobi. Petugas resepsionis yang sudah mengenalku menyambut dengan senyuman ramah dan profesional, membantuku melakukan proses check-in dengan cepat tanpa banyak bertanya. Begitu pintu kamar hotel bernomor 304 itu terbuka, aku melangkah masuk dan langsung menguncinya dari dalam. Aku meletakkan tas jinjing di atas meja kerja kecil, lalu berjalan menuju tempat tidur berseprai putih bersih yang tampak begitu dingin. Aku duduk di tepinya, memandangi pantulan diriku di cermin besar yang menempel di dinding seberang. Di dalam cermin, aku melihat Maya yang berbeda. Bukan Maya yang selalu tersenyum ramah menyambut kedatangan ibu mertua dengan teh hangat. Bukan pula Maya yang selalu mengalah demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Wanita di dalam cermin itu memiliki tatapan mata yang tegas. Meski gurat kelelahan batin tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Aku meraih ponsel dari dalam tas, membuka aplikasi pesan singkat, lalu mencari satu nama kontak yang sudah lama tidak kuhubungi secara pribadi. Pak Baskoro, pengacara keluarga yang dulu mengurus legalitas tanah dan bangunan butikku. Sebelum mengetik pesan, aku menarik napas panjang, memantapkan hati agar tidak ada sejumput pun keraguan yang tersisa. Pernikahan ini sudah selesai sejak kata poligami demi harta itu keluar dari mulut mereka dengan penuh penekanan. Selamat malam, Pak Baskoro. Maaf mengganggu waktunya di jam istirahat. Jika Bapak ada waktu luang besok pagi jam 9, saya ingin bertemu di kantor Bapak. Ada berkas gugatan perceraian dan hak kepemilikan aset yang harus segera kita persiapkan. Setelah menekan tombol kirim, aku meletakkan ponsel itu di atas nakas dengan posisi layar menghadap ke bawah. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur yang empuk, menatap langit-langit kamar hotel yang tinggi. Malam ini,
Di bawah atap yang asing, aku tahu bahwa besok akan menjadi awal dari perjuangan yang panjang. Namun, aku tidak takut. Aku memiliki duniaku sendiri, aku memiliki butikku, dan yang paling penting, aku memiliki harga diri yang tidak akan pernah kubiarkan dibeli oleh kekayaan janda manapun di dunia ini. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah gorden kamar hotel nomor 304, membentuk garis-garis cahaya yang memanjang di atas lantai karpet. Aku terbangun sebelum alarm di ponselku berbunyi. Tidurku semalam tidak bisa dikatakan nyenyak, namun setidaknya, ruang yang sepi ini memberiku kedamaian yang tidak kupunya di rumah sendiri dalam beberapa bulan terakhir. Aku duduk di tepi ranjang, merapikan rambutku yang sedikit kusut, lalu menatap keluar jendela yang menampilkan pemandangan kesibukan kota di pagi hari. Kendaraan mulai memadati jalanan. Orang-orang bergerak menuju tempat kerja mereka masing-masing dengan membawa sejuta harapan. Di balik kaca ini, aku menyadari bahwa hidupku pun harus terus bergerak maju. Badai domestik yang terjadi semalam tidak boleh meruntuhkan apa yang sudah kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Ponsel di atas nakas bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Pak Baskoro. "Selamat pagi, Mbak Maya. Tentu, jam 9 pagi ini saya kosong. Kita bisa bertemu di kantor saya. Semua berkas awal terkait aset butik dan rumah yang dulu pernah kita urus akan saya siapkan sebagai referensi." Membaca pesan itu, ada perasaan lega sekaligus perih yang aneh di dalam dadaku. Ini nyata. Pernikahanku dengan Mas Aris benar-benar sedang melangkah menuju gerbang akhir. Aku menarik napas dalam-dalam, mengusir sisa-sisa sesak yang sempat mampir, lalu segera beranjak menuju kamar mandi untuk bersiap-siap. Setengah jam kemudian, aku sudah rapi dengan setelan blazer kerja berwarna hitam dengan dalaman blus sutra berwarna krem. Pakaian yang selalu memberiku rasa percaya diri ekstra setiap kali harus menghadiri pertemuan bisnis penting. Sembari memoleskan lipstik tipis di depan cermin, aku memperhatikan wajahku sendiri. Mataku sedikit sembab, namun binar ketegasan di dalamnya jauh lebih dominan. Maya yang rapuh telah tertinggal di ruang tamu semalam. Sebelum keluar dari kamar hotel, aku menyalakan ponsel yang sejak semalam sengaja kuatur dalam mode senyap. Layarnya langsung dipenuhi oleh puluhan panggilan tak terjawab dari Mas Aris, serta beberapa pesan panjang dari Ibu Salma. Aku penasaran dengan apa yang ditulis oleh ibu mertuaku setelah kemarahan besarnya semalam. Jadi kubuka salah satu pesannya. "Maya, ibu harap kamu sudah tenang pagi ini. Aris semalam tidak bisa tidur memikirkan ucapanmu. Bagaimanapun, masalah keluarga jangan dibawa keluar rumah, apalagi sampai melibatkan pengacara. Itu memalukan. Ibu dan Rina bicara seperti itu kemarin karena kami ingin yang terbaik untuk Aris. Tidak ada maksud mengusir atau merendahkanmu. Pulanglah, kita bicarakan ini sebagai keluarga." Aku tersenyum sinis membaca deretan kalimat itu. Melibatkan pengacara itu memalukan, tulisnya. Ibu Salma tidak merasa malu saat meminta menantunya berbagi suami demi harta janda kaya. Namun beliau merasa malu jika borok keluarganya diketahui oleh hukum. Perubahan nadanya yang mendadak melunak ini sama sekali tidak membuatku terkecoh. Aku tahu betul, ini hanyalah taktik agar mereka tidak kehilangan tempat bernaung yang nyaman. Aku tidak membalas pesan itu. Kututup aplikasi pesan, lalu melangkah keluar kamar menuju lobi untuk melakukan proses check-out. Pagi ini jadwal penuha sudah menanti. Bertemu Pak Baskoro, lalu pergi ke butik untuk memantau produksi mingguan. Saat aku berjalan menuju tempat parkir mobil, udara pagi yang segar menyapa kulitku. Aku menyalakan mesin mobil putihku, membiarkannya memanas sejenak sebelum melaju membelah jalanan kota yang kian ramai. Di balik kemudi, fokusku kini terbagi menjadi dua hal yang sama pentingnya: menyelamatkan harga diriku melalui jalur hukum, dan memastikan roda bisnis butikku tetap berputar dengan sempurna. Aku tidak akan membiarkan drama rumah tangga ini merusak profesionalitasku di depan para karyawan yang menggantungkan hidup mereka pada usahaku. Perjalanan menuju kantor Pak Baskoro pun dimulai dengan kemantapan hati yang kian mengeras. Aroma kopi hitam yang pekat berpadu dengan wangi ruangan ber-AC langsung menyambutku begitu melangkah masuk ke dalam kantor hukum Pak Baskoro. Kantor yang terletak di salah satu kawasan perkantoran distrik bisnis ini tertata dengan sangat rapi. Rak-rak buku kayu ek besar berjejer di dinding,
dipenuhi oleh jilid-jilid tebal hukum perdata dan pidana yang memberi kesan tegas sekaligus menenangkan. Seorang resepsionis berwajah ramah langsung mengantarkanku ke ruang kerja utama. Di sana, Pak Baskoro, seorang pria parubaya berambut keperakan dengan kacamata berbingkai tipis, sudah menungguku. Begitu melihatku masuk, ia segera berdiri dan menyapaku dengan senyuman hangat seorang penasihat hukum keluarga yang sudah lama mengenal baik almarhum ayahku. "Selamat pagi, Mbak Maya. Silakan duduk," ujarnya ramah sembari mempersilakan aku menempati salah satu kursi kulit yang nyaman di hadapan meja kerjanya. "Bagaimana kabarnya? Terakhir kita bertemu saat pengurusan pajak butik tahun lalu, bukan?" "Selamat pagi, Pak Baskoro. Kabar saya baik. Terima kasih," jawabku sembari meletakkan tas jinjing di kursi sebelahku. Aku mencoba tersenyum, meski aku tahu Pak Baskoro yang berpengalaman pasti bisa menangkap gurat-gurat kelelahan dan ketegangan di wajahku. Pak Baskoro membenarkan letak kacamata dan menatapku dengan pandangan kebapakan yang teduh. Di pesan singkat semalam, Mbak Maya menyebutkan tentang berkas gugatan dan kepemilikan aset. Jujur saja, saya cukup terkejut. Selama ini saya mengira pernikahan Mbak Maya dan Mas Aris berjalan dengan sangat tenang. Aku mengembuskan napas panjang, membiarkan beban yang menumpuk di dadaku sedikit terangkat sebelum mulai berbicara. Semuanya tampak tenang di permukaan. "Pak, sampai sore kemarin topeng itu akhirnya terbuka." Dengan intonasi yang terjaga, sopan, namun tanpa melewatkan satu detail pun, aku menceritakan rentetan peristiwa yang terjadi di ruang tamu rumahku sendiri semalam. Aku menceritakan bagaimana Ibu Salma dan Rina menekanku, bagaimana mereka begitu silau dengan harta kekayaan janda bernama Karina itu, dan yang paling menyakitkan, bagaimana Mas Aris hanya dia mematung tanpa sedikit pun niat untuk membela kehormatan pernikahan kami. Pak Baskoro mendengarkan dengan saksama. Jemarinya sesekali mengetuk meja kayu, sementara tatapannya menunjukkan rasa prihatin yang mendalam. Sebagai orang yang tahu persis bagaimana perjuanganku membangun butik dari nol, ia paham betul bahwa apa yang dilakukan keluarga suamiku sudah melewati batas toleransi seorang wanita mandiri. Meminta izin poligami dengan dalih ekonomi, sementara selama ini mereka hidup menumpang di rumah Mbak Maya. Pak Baskoro menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan, tampak gusar dengan fakta yang didengarnya. Ini sungguh tindakan yang sangat tidak tahu diri. Tapi, keputusan Mbak Maya untuk langsung mengambil tindakan tegas semalam adalah langkah yang sangat cerdas. Anda tidak membiarkan diri Anda terjebak dalam manipulasi emosional mereka. Saya tidak bisa bertahan dengan pria yang tidak memiliki ketegasan sebagai pemimpin. Pak, jika dengan ibunya saja dia tidak bisa bersikap adil, bagaimana dia bisa melindungi saya di masa depan? Ujarku mantap. Sekarang, fokus saya adalah memastikan hak-hak saya terlindungi. Saya ingin gugatan cerai ini diproses secepatnya. Pak Baskoro mengangguk, lalu meraih sebuah map jepret berwarna biru yang sudah ia siapkan di sudut meja. Ia membukanya, memperlihatkan beberapa lembar dokumen salinan sertifikat. Mengenai aset, Mbak Maya bisa sedikit bernapas lega. Rumah yang kalian tempati sekarang, serta seluruh aset dan rekening bank atas nama butik Maya, semuanya dibeli dan terdaftar atas nama Mbak Maya pribadi sebelum pernikahan terjadi. Berdasarkan hukum perdata kita, aset-aset tersebut termasuk harta bawaan, bukan harta gana gini. Jadi, Mas Aris maupun keluarganya sama sekali tidak memiliki hak hukum atas rumah atau bisnis Anda, jelas Pak Baskoro dengan gambling. Mendengar penjelasan hukum itu, ada secercah rasa syukur yang membuncah di dalam hatiku. Keputusanku untuk tetap mandiri dan menjaga kepemilikan asetku sejak dulu terbukti menjadi perisai terbaikku hari ini. Lalu, bagaimana dengan proses gugatannya, Pak? Tanyaku. Saya akan menyusun draft gugatannya hari ini juga, dengan alasan perselisihan yang tajam dan tidak adanya kecocokan lagi akibat tekanan pihak ketiga. Besok pagi berkasnya sudah bisa kita daftarkan ke pengadilan agama. Jawab Pak Baskoro sembari menyodorkan beberapa lembar kertas formulir yang harus kutandatangani sebagai kuasa hukum. Namun, Mbak Maya harus bersiap. Begitu surat panggilan dari pengadilan sampai ke tangan Mas Aris, reaksinya dan keluarganya mungkin akan jauh lebih konfrontatif dari semalam. Aku meraih pulpen hitam di atas meja,
lalu membubuhkan tanda tanganku di atas materai dengan goresan yang mantap dan tanpa ragu. Saya sudah siap, Pak Baskoro. Sejak saya melangkah keluar dari rumah itu semalam, saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan pernah mundur lagi. Goresan tinta hitam di atas kertas bermeterai itu terasa seperti sebuah garis batas yang sah. Setelah menyelesaikan semua urusan administrasi dan strategi hukum bersama Pak Baskoro, aku berpamitan. Langkah kakiku keluar dari gedung perkantoran itu terasa jauh lebih ringan. Matahari duha yang mulai meninggi menyiram jalanan kota dengan panas yang mulai menyengat. Namun pikiranku justru terasa sejuk. Aku tahu persis kemana tujuanku selanjutnya. Butik Maya, tempat di mana duniaku yang sebenarnya berada. Butikku terletak di sebuah kawasan strategis yang cukup asri, dengan fasad bangunan minimalis modern bernuansa putih dan aksen kayu hangat. Begitu mobil putihku memasuki pelataran parkir, ketenangan batin kembali menyergapku. Disinilah tempatku menuangkan segala ide, mimpi, dan kerja keras. Tempat yang diremehkan oleh Rina semalam, tempat yang dianggapnya begitu saja, dibandingkan dengan jaringan supermarket milik janda kaya itu. Genta angin di atas pintu kaca berbunyi berdenting nyaring saat aku mendorongnya terbuka. Aroma esensial lavender yang menenangkan langsung menyapa indera penciumanku. Beberapa pelanggan sedang melihat-lihat koleksi gaun musim semi terbaru, dipandu dengan ramah oleh dua karyawan toko saya. "Selamat pagi, Mbak Maya," sapa Rani, kepala toko sekaligus penanggung jawab butik, dengan senyuman profesional yang hangat. "Selamat pagi, Rani. Bagaimana kondisi pagi ini? Apakah kiriman bahan kain sutra dari konveksi pusat sudah datang?" Tanyaku sembari meletakkan tas jinjing di balik meja konter utama. Aku sengaja menjaga nada suaraku agar tetap terdengar biasa, enggan membawa sisa-sisa masalah pribadi ke dalam ruang profesional kerja. "Sudah, Mbak. Baru saja datang sekitar setengah jam yang lalu. Sekarang bahannya sudah diletakkan di ruang desain belakang, sedang diperiksa ukurannya oleh tim pemotong," jawab Rani cekatan. Namun, matanya yang jeli sempat menatapku sedikit lebih lama. "Mbak Maya, maaf. Mbak tampaknya sedikit lelah hari ini? Apa perlu saya buatkan teh chamomile hangat?" Aku menyentuh sudut mataku sekilas, lalu tersenyum tipis. "Boleh, Ran. Tolong antarkan ke ruang kerja saya di dalamnya." "Terima kasih." Aku melangkah menuju ruang kerjaku yang terletak di bagian belakang butik. Ruangan itu tidak terlalu besar, namun sangat nyaman dengan meja kayu besar, beberapa papan moodboard penuh potongan kain dan sketsa busana, serta jendela besar yang menghadap ke taman kecil di samping bangunan. Aku mendudukkan diri di kursi kerja, bersandar sesaat sembari memejamkan mata. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunanku. Rani masuk membawa cangkir teh hangat yang mengeluarkan aroma menenangkan. Setelah meletakkannya di atas meja, ia tidak langsung keluar. Wajahnya tampak ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. "Ada apa, Ran? Ada masalah dengan pesanan pelanggan?" tanyaku lembut. Rani meremas jemarinya sendiri. "Bukan soal pelanggan, Mbak. Sebenarnya sejak butik baru buka jam 8 tadi, Mas Aris sudah menelepon ke telepon statis butik sampai 3 kali. Beliau menanyakan apakah Mbak Maya sudah datang atau belum. Saya jawab belum tahu karena Mbak biasanya langsung ke konveksi dulu." Aku menghela napas panjang, meraih cangkir teh hangat itu dan menyesapnya perlahan. "Lalu, apa dia menitipkan pesan?" "Mas Aris bilang dia mau datang ke sini jam makan siang nanti untuk menemui Mbak." Suaranya terdengar sangat terburu-buru dan agak panik. "Mbak, saya tidak berani menjanjikan apa-apa semalam belum mendapat instruksi langsung dari Mbak Maya," jelas Rani hati-hati. Aku meletakkan kembali cangkir tehku. Prediksi Pak Baskoro terbukti dengan sangat cepat. Mas Aris mulai bergerak mencari celah untuk menemuiku setelah semua panggilannya semalam kuabaikan. Ia tahu butik ini adalah tempat kedua di mana ia bisa mencariku jika aku tidak ada di rumah. "Rani, dengarkan saya baik-baik," ujarku dengan nada suara yang tenang namun penuh penekanan. "Jika Mas Aris datang nanti siang, atau kapanpun hari ini, katakan padanya bahwa saya sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. Jika dia memaksa masuk ke ruang kerja saya, minta satpam depan untuk mengantarnya keluar dengan sopan.
Saya tidak ingin urusan pribadi mengganggu kenyamanan butik dan para pelanggan yang datang. Rani tampak terkejut mendengar instruksiku yang begitu tegas. Karena selama ini ia mengenal Mas Aris sebagai sosok suami pemilik butik yang selalu disambut dengan ramah. Namun, sebagai karyawan yang loyal, ia langsung mengangguk patuh tanpa banyak bertanya lagi. Baik, Mbak Maya. Saya mengerti. Saya akan pastikan tim depan menjaga area masuk. Setelah Rani keluar, aku memutar kursi kerjaku menghadap ke arah papan sketsa. Jemariku meraih salah satu contoh kain sutra berwarna abu-abu perak yang lembut, meraba teksturnya yang halus. Di sela-sela kesibukan butik yang mulai berdenyut, aku tahu waktu 24 jam yang kuberikan kepada mereka di rumah sedang berjalan mundur. Dan siang nanti, gerbang konfrontasi pertama dengan Mas Aris tampaknya tidak akan bisa dihindari lagi di tempat ini. Jam dinding di ruang kerjaku menunjukkan pukul 1 siang ketika ketegangan yang kunantikan akhirnya tiba. Dari balik kaca jendela, aku melihat mobil Mas Aris memasuki pelataran parkir butik dengan tergesa-gesa. Ia turun dengan kemeja yang tampak kusut dan wajah yang dilingkupi kecemasan luar biasa. Namun, seperti yang sudah kuinstruksikan, Rani dan petugas keamanan depan menahannya di lobi dengan sopan namun tegas. Mereka menyampaikan bahwa aku tidak bisa ditemui. Lewat pesan singkat, aku mengirimkan satu kalimat terakhir padanya. Jangan membuat keributan di tempat usahaku, Mas. Jika kamu menghormati sisa hubungan kita, pulanglah ke rumah dan kemas barang-barangmu. Waktu 24 jam yang kuberikan hampir habis. Melalui jendela, aku melihatnya membaca pesan itu. Bahunya merosot seketika, mencerminkan kepasrahan seorang pria yang akhirnya sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya akibat kelalaian dan keserakahannya sendiri. Tanpa perlawanan lagi, ia berbalik dan memacu mobilnya pergi. Malam harinya, tepat pukul 9, aku kembali ke rumahku. Suasana halaman tampak sepi dan lengang. Begitu aku melangkah masuk melalui pintu depan, wangi aromaterapi melati yang lembut menyambutku, bukan lagi atmosfer mencekam seperti malam sebelumnya. Bu Ratmi berjalan mendekat dengan senyuman lega, meski matanya berkaca-kaca. Non Maya, mereka semua sudah pergi sore tadi. Mas Aris, Ibu, dan Non Rina membawa seluruh barang-barang mereka dengan 3 taksi besar. Mas Aris sempat menitipkan ini untuk Non. Bu Ratmi menyerahkan sebuah kunci cadangan dan selembar surat. Aku berjalan menuju sofa tempat konflik itu bermula, lalu duduk dengan tenang. Kubuka lipatan surat dari Mas Aris. Maya, maafkan aku. Maaf karena aku terlalu pengecut untuk membelamu di depan ibuku. Maaf karena aku sempat silau oleh janji kemapanan hingga melupakan ketulusanmu yang sudah menampung dan mencintaiku apa adanya selama 3 tahun ini. Ibu dan Rina kini menyadari kesalahan mereka setelah menyadari tidak ada tempat bersandar senyaman ketulusanmu. Aku tidak akan menghalangi gugatan ceraimu, Mai. Kamu pantas mendapatkan pria yang jauh lebih baik dan lebih tegas dariku. Rumah ini milikmu, dan aku mengembalikannya dalam keadaan utuh, bersama seluruh rasa bersalahku. Aku melipat surat itu perlahan. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya menetes juga, membasahi pipiku. Namun, ini bukanlah air mata penyesalan atau kesedihan yang meratap. Ini adalah air mata kebebasan, sebuah pelepasan atas beban berat yang selama ini kupikul demi menjaga perasaan orang-orang yang tidak tahu cara menghargai. Bu Ratmi duduk bersimpuh di dekat kakiku, menggenggam tanganku dengan lembut. Non Maya wanita kuat. Bibi bangga melihat Non bisa mempertahankan harga diri Non. Rumah ini dibangun dengan air mata dan kerja keras Non. Sekarang rumah ini sudah bersih kembali. Aku menatap sekeliling ruang keluarga yang luas dan kini terasa begitu lapang. Hatiku yang sempat terkoyak perlahan mulai merapat, digantikan oleh rasa damai yang tak ternilai harganya. Aku memang kehilangan seorang suami, namun malam ini, di bawah atap rumahku sendiri, aku berhasil menyelamatkan bagian terpenting dari diriku yang hampir saja terenggut. Harga diri dan kehormatanku sebagai seorang wanita. Fajar baru telah tiba, dan aku siap melangkah menyambutnya dengan kepala tegak. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini,
Silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.